Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan wa 'idal adha ba'da yaumi Arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkil azim, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhumur rijsa wa tahhar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh barokah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Jutaan umat Islam melaksanakan salat Idul Adha, juga yang ingin menyempurnakan syariat, melakukan ibadah haji, namun harus dibatalkan dengan alasan demi keamanan dan keselamatan jemaah akibat adanya pandemi Covid-19. Wabah ini telah meluluh lantahkan sendi-sendi kehidupan manusia, baik ekonomi maupun pelaksanaan ibadah. Umat manusia harus berusaha semaksimal mungkin bangkit keluar dari wabah corona ini. Musibah corona bukan kendala lagi bagi orang-orang muslim untuk terus beramal soleh, beribadah di masjid sebagai rumah Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa sambil bersama-sama membaca
kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban bermakna menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dan diberikan kepada fuqara wal masakin. Pelaksanaan syariat kurban dijiwai semangat pengorbanan keluarga Ibrahim yang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan cintanya kepada materi, istri dan anaknya, dibuktikan dengan ketaatan menjalankan perintah Allah. Selaku seorang suami, Ibrahim berani menempuh liku-liku kehidupan yang amat garang dan ganas ini. Pergi pulang Mekah ke Palestina, Ibrahim diperintahkan supaya meninggalkan tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan untuk membawa istri dan anaknya ke tempat gersang dan tandus. Setelah sampai di tujuan, datang lagi perintah Allah agar segera meninggalkan anak dan istrinya. Sebagai seorang istri, Siti Hajar berani dan rela ditinggalkan suami yang melaksanakan perintah Allah sebagai bukti cintanya kepada Allah. Siti Hajar ikhlas mengorbankan perasaannya dalam bayangan ketakutan dan kematian yang mengintainya. Hati siapa yang tak akan sedih ditinggal pergi oleh suami tercinta entah kemana. Padahal di tempat itu tidak ada sanak saudara, kenalan, tiada pula air dan makanan. Siti Hajar menggendong Ismail dengan jeritan yang menembus langit. Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim suaminya dengan hati resah dan gelisah, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau tega meninggalkan istri dan anakmu di tempat yang gersang ini? Ibrahim mendengar pertanyaan yang menganyat hati dari istrinya. Ia pun tak mampu menjawab kecuali dengan sorotan mata penuh cinta dan kasih sayang disertai pengorbanan perasaan. Akhirnya Allah membimbing dan memberi petunjuk sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Saffat ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Siti Hajar bertanya, apakah Allah memerintahkan kepadamu meninggalkan kami di tempat ini? Ibrahim menjawab, iya. Mendengar jawaban ini, Siti Hajar pun lega dan puas, serta dengan ikhlas berkata, saya istrimu dan anakmu Ismail rela engkau tinggalkan pergi seketika demi cinta ilahi dan memenuhi panggilan Allah. Rasa takut yang menyelimuti dirinya hilang seketika. Suatu pengorbanan yang luar biasa yang patut diteladani oleh umat Islam, khususnya para istri saat sekarang ini. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai dalam pelaksanaan kurban menggambarkan bahwa kecintaan Ibrahim terhadap materi, anak dan istri sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang mencintai Allah, muncul pertanyaan, bagaimana dengan kita umat Islam hari ini? Mampukah kita mendahulukan cinta dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas semua cinta dan ketakutan yang ada di dunia ini? Atau masih lebih mencintai harta? Sudahkah melaksanakan kurban yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar mengingatkan kepada kita seluruh umat Islam, inna a'tainakal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Kalimat wanhar dalam ayat ini bermakna perintah kurban. Semua ulama sepakat bahwa kurban disyariatkan. Perbedaannya terletak pada hukum perintah ini. Ada ulama di antaranya Imam Syafi'i berpendapat bahwa penggunaan kata perintah hukumnya sunnah muakkadah. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa perintah kurban adalah hukumnya wajib bagi yang mampu. Terkadang kita merasa tidak mampu berkurban, padahal hanya persoalan kesungguhan dan kemauan yang tidak besar bagi kita. Sebagai renungan kepada kita semuanya, kita bisa membeli kotah data dalam 1 pekan, padahal jika kita menghitung dana pembeli kota lebih mahal dalam setahun daripada kurban. Misalnya pembeli kota internet 40.000 dikali 4 pekan, maka jumlahnya 160.000. Kalau kita kali 12 bulan, maka sebanyak 1.920.000. Contoh yang lain, ada yang mampu membeli rokok 1 bungkus setiap hari dengan harga 20.000. Kalau kita kali 30 hari, 600.000 dikali 12 bulan, maka jumlahnya 1.920.000. Sementara dana kurban sapi perorangan hanya 1.850.000. Kita sangat menikmati asap dan ikhlas, bahkan taat menghisap rokok dengan membakar uang sebanyak 7.200.000. Bayangkan per tahun ini, tapi merasa tidak mampu berkurban setiap tahun. Apakah ini bukti cinta kepada Allah? Atau kita lebih cinta pada kenikmatan semu, jabatan, harta, anak, istri, atau lebih takut kepada wabah corona dengan segala biaya dikeluarkan untuk perlindungan diri daripada berserah diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kurban? Al-Quran mengisyaratkan bahwa siapapun dia yang tidak takut kepada sesuatu apapun selain kepada Allah, maka merekalah termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena Ia berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang benar, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat lagi cerdas, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan berpesan kepada kita tentang peristiwa itu, dinyatakan dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Qala ya bunai inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara. Qala ya abadi al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah
engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jemaah Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim adalah sosok panutan yang memberikan contoh ketaatan dan cintanya hanya kepada Allah dalam beribadah dengan berani melakukan perintah penyembelihan terhadap anaknya sendiri. Adakah hari ini Ibrahim baru, ataukah kita menjadi Fir'aun era baru? Siti Hajar adalah sosok istri sekaligus ibu yang rela dan ikhlas, serta membuatnya tidak larut terbawa perasaannya, tapi dikendalikan oleh aturan-aturan agama, serta cinta dan takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, masih adakah Siti Hajar di abad ini, atau yang ditemukan wahila baru yang tidak taat pada suami dan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ismail alaihissalam adalah sosok anak muda, masih belia dan berani, dan rela mengorbankan dirinya sendiri, tidak takut dengan kematian demi memenuhi perintah Allah dengan segala kesungguhan dan pengorbanan. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini kita saat sekarang ini, apakah kita mampu menjadi seorang Ismail yang mampu taat dan menghormati kedua orang tua? Karena beliau adalah memenuhi perintah Allah dengan segala kesungguhan dan pengorbanannya. Lalu kemudian Ismail sebagai anak selalu memotivasi dan menyuruh bapaknya Ibrahim untuk tidak ragu-ragu melaksanakan perintah penyembelihan terhadap dirinya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa dipetik dalam pengorbanan sosok keluarga Ibrahim adalah, jangan tertipu oleh kenikmatan sesaat dengan sesuatu yang kita cintai, sehingga melupakan kenikmatan iman dengan ketaatan dan berkewajiban dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kurban merupakan pembinaan kehidupan keluarga yang berani berkorban atas dasar ketakwaan kepada Allah, sebagaimana dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga, kurban sebagai isyarat dan petunjuk kepada manusia agar menyembelih sifat-sifat dan tingkah laku kebinatangan yang melekat pada diri manusia, sebagaimana matinya seekor hewan kurban yang telah disembelih. Hikmah yang keempat, yakni perintah yang disyariatkan untuk berkurban bagi yang memiliki kelapangan harta karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghujung khutbah ini, marilah mengulurkan tangan, walau tak mesti berjabat tangan, nampakkan keramah-ramahan, pentaskan rasa persaudaraan, hilangkan rasa benci dan dengki, jauhkan rasa permusuhan, ganti semua itu dengan kasih sayang, saling memaafkan, saling mendoakan untuk keberkahan hidup dunia dan akhirat, terhindar dari musibah pandemi COVID-19. Semoga seungkap dakwah, selintas pesan khotib melalui khutbah ini, Allah tidak menjadikannya sia-sia, tapi punya manfaat. Semoga kata yang tersurat dan arti yang tersirat dari khutbah ini dapat menyentuh hati kita sebagai umat muslim dalam menghubungkan diri dengan Allah dan sesama manusia. Allah Maha tahu segala apa yang kita kerjakan. Allah Maha mendengar apa yang kita mohonkan. Maha pengampun atas taubat yang dilakukan hambanya, serta Maha pengabul atas segala doa hamba-hambanya. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير يا الله Engkau adalah Tuhan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau telah menciptakan kami dan kami adalah hamba-Mu. Kami selalu berusaha menepati ikrar serta janji kami kepadamu. Dengan segenap kesadaran dan kekuatan yang kami miliki, kami berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan kami. Kami mengakui betapa besar nikmat-Mu yang tercurah kepada kami. Kami mengakui betapa besar kenikmatan-Mu yang tercurah kepada kami. Karenanya, ampunilah kami. Tiada ada yang dapat mengampuni dosa kami selain Engkau, ya Allah, ya Rabb. Subhanallah walhamdulillah. Allahumma ya Allah, jadikanlah istighfar, zikir, taubat dan doa kami sebagai jalan terangkatnya virus corona di bumi ini dan terbukanya pintu ampunan-Mu. Duhai yang Maha Pengampun lagi bijaksana, dalam titah perintah-Mu kami memenuhi panggilan-Mu, memohon berkah dan ampunan-Mu. Ya Rabb, penyakit COVID ini adalah musibah sekaligus ujian yang Engkau utus di antara kami manusia. Engkau timpahkan dan hilangkan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Olehnya itu ya Allah, jauhkanlah penyakit ini dari diri kami, rumah kami, keluarga kami, istri dan anak cucu kami, negeri kami Indonesia, dan jauhkanlah dari negeri-negeri kaum muslimin. Engkaulah sebaik-baik penjaga dan Maha Penyayang dari segala yang penyayang. Ya Allah, ya Rabb, hidup suburkanlah semangat kurban pedah darah yang mengalir di tubuh kami. Semarakkanlah semangat cinta dan pengorbanan agar kami mampu meraih cinta-Mu yang hakiki. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, dengan kebesaran-Mu kami menengok orang-orang yang kami cintai, kedua orang tua kami, suami, istri dan anak kami masihkah bersama kita menikmati syahdunya gema takbir di tengah mewabahnya virus COVID-19 ini, atau mereka telah mendahului kita lantaran penyakit yang diderita, padahal merekalah pahlawan kita yang berkorban membiayai dan menanggung hidup kita. Kini semuanya telah tiada. Bagaimana rasanya hati ini tercabi-cabi dengan kepiluan di saat mereka semua telah tiada di sisi kita. Setelah kita kembali ke rumah masing-masing, air mata siapa yang tidak menetes seandainya menyaksikan sosok mayat yang tercinta
terkapar di atas ranjang, tiada daya sebagai tanda perpisahan di dunia fana ini? Atau tidakkah kita meneteskan air mata dikala yang kita dapati tinggallah batu nisan, kuburan di mana ayah ibu kita dimakamkan, suami, istri, anak kita dikebumikan, dan hanya mampu berdoa, Rabbi firli wali walidayya, ya Rabbi, segiranya ibu kami dan ayah kami telah tiada di dunia fana ini, maka ampunilah segala dosa-dosa yang pernah diperbuat semasa hidupnya, dan terimalah segala amal kebajikannya. Jadikanlah amalan kebaikannya sebagai pengganti bidadari di alam kuburnya. Jadikan kuburannya sebagai rodatul jannah, taman-taman surga, dan pertemukan kami di yaumil qiyamah dengan kenikmatan dan surga. Ya Rabb, sekiranya ayah ibu kami masih hidup namun kehilangan kekuatan dan kesehatannya lantaran sakit yang diderita, maka berikanlah kesembuhan dan kasihanilah mereka, serta berikanlah kesempatan pada kami anaknya untuk membalas budi baiknya, walaupun kami sadar bahwa tidak akan ada yang dapat membalasnya dengan apapun jua. Olehnya itu ya Allah, jauhkan dari hati dan pikiran kami di saat ayah dan ibu kami tua rentah menanti uluran cinta dan kasih sayang anaknya, untuk berpikir menitipkan di panti-panti jompo lantaran kesibukan dalam pekerjaan kami, karena mereka tidak pernah berpikir sedikit pun untuk menitipkan kami di panti asuhan di kala kecil. Ayah ibu kami yang membesarkan dengan tulus cinta dan pengorbanannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.